Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koniatul Hidayati dari kelas 12 IPA 2, ingin menunaikan tugas dari Bu Nur Rohmatin menceritakan sinopsis tentang novel Clan Nebula dan menceritakan isi dari novel Clan Nebula. Oke, siapa pengarang Clan Nebula ini? Siapa penulis novel Clan Nebula ini? Yaitu Terelie. Terelie itu hanya nama pena ya, nama aslinya ada sendiri. Jadi siapa sih yang nggak kenal sama Terelie? Penulis terkenal seperti itu ya. Nama penanya juga udah terkenal kemana-mana. Jadi mari kita bahas tentang Clan Nebula. Selena dan Nebula. Selena ini satu pautan beruntut-runtut novelnya, dari Clan Bumi, Bulan, Bintang, Matahari, Komet, Komet Minor, Garus, Battlezar, Selena, Lumpuh, dan yang terakhir Aldebaran, novel Aldebaran. Kita akan menceritakan sinopsis tentang Nebula. Awal dari novel ini, Selena adalah penyintai. Mata adalah keturunan murni dari Clan Bulan. Dan satu lagi 3 remaja ya. Mata, Selena itu cewek, satu lagi Tas, cowok. Tas itu bad boy dan dia adalah member gitu ya. Kalau bahasa itu member EXO atau member BTS seperti itu ya. Jadi terkenal sekali. Nah, tiga remaja itu saling bersahabatan, saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain kekurangan ataupun kelebihan tersebut masing-masing ya. Jadi novel tersebut saya akan memberitahu dulu siapa sih tokoh-tokoh di dalam Clan Nebula. Ada Mata, Fox, Selena, Bibikil. Bibikil siapa? Bibikil adalah dosen ya. Bibikil ada dosen Fla dan Flow, ada juga dosen Ox. Dosen Ox itu kepala kayak namanya kepala sekolah ya mungkin ya, karena tertinggi di akademi bayangan tingkat tinggi tersebut. Ada juga Paman Raf, ada F. Afov, ada juga Amin Om, ada juga Tamus, ada juga Repot, Lumpuh, Kosong, dan satu lagi siapa ya? Raksasa tersebut ya. Ada juga nama-nama tersebut adalah tokoh-tokoh yang ada di Clan Nebula ini ya. Oke, pertama-tama si Selena sedang berlibur ke kota Tisri. Kota Tisri itu kota pamannya, Paman Raf. Kota pamannya. Pamannya mempunyai anak Amin Om. Namanya Amin Om ya. Ya Selena berlibur di sana gitu kan, dan ikut pamannya bekerja di lorong bawah tanah untuk melakukan konstruksi di bawah tanah gitu, lorong-lorong kereta api di bawah tanah. Selena itu cewek tapi dia ikut seperti itu ya karena memang dia penyintai dan emang tidak takut untuk apapun itu. Nah, Selena untuk besok harinya dia harus datang tepat waktu di Akademi Bayangan tingkat tinggi. Kenapa Mbak Selena harus tepat waktu? Karena ada maba atau orientasi ya, bahasa sininya seperti itu. Kalau dia telat bakalan dihukum untuk mencuci menggosok kamar mandi seperti itu. Jadi Selena tidak mau telat gitu kan ya. Tapi nyatanya dia telat, esok harinya dia telat gitu ya. Telat kereta apinya, telat jadwalnya, dan telat datang ke stasiunnya. Oh my god, jadi Selena ini telat gimana ya gitu ya. Ini gimana ya, dia mikir-mikir. Dan syukurnya di sana ada Mata. Mata itu teman satu asramanya juga. Mata juga telat di sana. Kamu telat juga, kata Selena seperti itu. Kamu telat Selena gitu ya. Jadi saling kaget gitu. Ada teman telat gitu. Jadi si Selena mendapatkan ide gila. Ide gila apa? Dia meminjam kereta api bawah tanah karena dia pernah kerja di bawah tanah. Jadi dia punya SIM card perizinan untuk memasuki lorong bawah tanah tersebut dan memakai barang
memakai kereta bawah tanah tersebut. Tetapi untuk membawa ke Akademi Bayangan mereka tidak punya izin si Selena, tapi mereka nekat gitu ya. Mereka nekat takut akan telat dan dihukum mencuci WC, menyikat WC seperti itu. Jadi Selena dan Mata nekat memakai kereta tersebut sampai ke Akademi Bayangan. Akademi Bayangan tingkat tinggi. Jadi di sana emang sistemnya benda terbang semua ya, walaupun kereta api benda terbang, tetapi ada jalurnya kayak jalur pesawat. Pesawat itu kan ada jalurnya ya, ada portalnya, ada titik-titik untuk emang itu jalan untuk pesawat yang sama kayak di Nebula tersebut. Nah, mereka membawa kereta tersebut sampai ke Akademi Bayangan. Dan sampai sana mereka tidak bisa mengirim si Selena kan yang mengemudi ya. Si Selena tidak bisa mengirim. Saat Mata berteriak seperti ini dan mengeluarkan tiba-tiba kereta bawah tanah itu langsung stop karena memang si Mata itu banyak mempunyai kelebihan ya, dia kan keturunan murni. Setelah itu si dosen Ox, Fla dan Flow kaget, wah kenapa ada kereta bawah tanah kan dia terbang dan menuju akademi dan ada di depan Akademi Bayangan Tingkat Tinggi. Jadi dosen Ox marah kepada si Selena. Dia tahu karena si Selena itu mahasiswa paling bandel, karena memang si Selena itu mengintai handal seperti itu. Dan kemudian si Selena dan Mata dipanggil Dr. Ox. Kenapa kamu membawa ini? Kenapa kamu membawa kereta lorong bawah tanah ke Akademi Bayangan Tingkat Tinggi? Si Selena menjelaskan karena dia telat dan bla bla bla, karena dia telat dan Mata juga seperti itu. Karena tidak ada kerusakan dan tiba-tiba kereta lorong bawah tanah itu berhenti dengan selamat karena mendadak Mata seperti ini langsung stop gitu kereta bawah tanahnya. Jadi Dr. Ox memaklumi dan tidak memberi hukuman gitu. Tetapi Selena dan Mata mendapat hukuman dari tertua dari konstruksi lorong-lorong bawah tanah ya, kayak mandor seperti itu, karena mereka tidak meminta izin untuk membawa kereta tersebut ke Akademi Bayangan Tingkat Tinggi. Kemudian Tax ya, ketiga remaja itu selama di kampus tersebut berteman bersama, kemanapun sama-sama gitu ya. Si Mata keturunan putri, Glenn Bulan keturunan murni, Selena pengintai handal, dan Tas bad boy, mantan bad boy dulunya ya. Jadi mereka itu seperti terkenal di kampus tersebut. Jadi tahun-tahun dijalani dengan senang. Tahun-tahun berjalan 1 tahun, dua tahun memasuki 2 tahun memasuki perjalanan kuliah di Akademi Bayangan Tingkat Tinggi. Ya pasti ada rintangan senang dan susahnya. Pada saat si Selena sedang les misteri dan malam dan misterinya, siang dan keramaiannya, dan banyak karena Selena pengintai, jadi dia mengikuti les apapun itu misteri itu dengan bersama siapa? Bersama dosen Bibi Gil, namanya Bibi Gil ya. Oke. Setelah itu si Selena mendengarkan Bibi Gil menceritakan tentang cawan keabadian yang cawan itu tidak bisa diambil karena untuk menjaga ekosistem klan-klan yang lainnya. Ada misteri juga di cawan keabadian itu. Nah, si Selena saat mendengar itu kepo, ingin mencari tahu dan menggali informasi dari ruang dosen Dr. Ox, dari perpustakaan, dari file-file, dari satu lagi, dari file pasukan bayangan tersebut. Itu pasukan elit dari klan bulan bumi semuanya. Semua klan juga punya pasukan elit, pasukan bayangan namanya ya, bayangan. Nah setelah itu setelah si Selena mencuri file dari ruang meeting di pasukan elit bayangan,
Jadi dia lebih menemukan banyak informasi dan menggali. Selena memberitahu kalau ada calon keabadian di Clan Nebula, memberitahu Tux dan Mata untuk berpetualangan karena mereka juga punya jiwa keberanian yang besar seperti itu ya. Karena mereka juga pernah mendengar kalau Clan Nebula itu tidak mempunyai portal. Jadi mereka ingin membuktikan bahwa Clan Nebula itu mempunyai portal. Tetapi Clan Nebula itu mempunyai teka-teki. Teka-tekinya itu apa ya? Lupa. Teka-tekinya seingat saya seperti ini. Datanglah ke tembok-tembok yang tinggi menjulang, bawalah kuncinya, tunggulah bulan purnama, dan siapa yang beruntung akan mendapatkannya. Seperti itu teka-tekinya. Jadi Selena, Tux dan Mata mencari teka-teki tersebut, menguak teka-teki tersebut satu demi satu. Teka-teki tersebut terpecahkan. Jadi si Selena karena dia mengintai, jadi dia lihai untuk mencari sana kesini gitu ya. Jadi setelah itu tahun-tahun, kenapa mereka mencari calon keabadian? Karena calon keabadian itu keseimbangan ekosistem, untuk keseimbangan ekosistem klan-klan yang lainnya. Jadi menurut dokumen-dokumen tidak ada yang bisa ke Clan Nebula dan tidak ada portalnya. Jadi mereka ingin kalau portal Nebula itu ada. Saat semester 8 itu mereka ingin melaksanakan KKN. Apa itu KKN? Kuliah kerja nyata. Di mana? Di distrik Sungai Jauh. Apa itu distrik? Distrik itu kalau disebutkan di novel-novel yang petarung ini, petualangan ini, namanya kota atau desa gitu. Distrik Sungai Jauh. Kenapa dinamakan Sungai Jauh? Karena di sana terpencil gitu. Tadi emang sungai-sungai itu cantik-cantik dan masih alami dan masih asli. Saat itu mereka mengerjakan KKN di desa tersebut. Untuk apa? Membangun bendungan agar distrik Sungai Jauh kan itu banyak sungainya, agar tidak banjir seperti itu ya. Walaupun desa itu sangatlah cantik, tapi tetap ada minusnya seperti itu. Sering kejadian banjir gitu ya. Oke. Setelah itu, setelah menyelesaikan KKN kan masih ada 2 hari untuk refreshing di tempat sana, di tempat itu di distrik Sungai Jauh. Mereka meminjam benda terbang punya Fla dan Flow. Mereka bertiga, 3 remaja itu meminjam benda terbang parut perak punya Fla dan Flow. Tapi tiga remaja itu alasannya apa? Alasannya ingin mengunjungi ibunya Mata, karena emang Mata itu asalnya dari Sungai Jauh ya. Nah, kemudian dosen Fla dan Flow itu menyetujui, mengiyakan, karena memang kok kenapa tidak diizinkan gitu kan. Jadi Fla dan Flow mengizinkan mereka bertiga membawa benda terbang tersebut ya. Setelah itu mereka mendatangi hutan yang lebat dan tidak pernah ada dan orang yang datang, karena hutan itu emang terbengkalai dan tidak ada yang berani karena pohon-pohonnya itu dan awal-awal hari. Jadi mereka di tengah-tengah hutan mencari batu-batu besar sesuai teka-teki yang sudah yang terkuak gitu ya. Batu-batu besar agak menjulang gitu ya, menunggu bulan purnama. Dia sudah membawa kuncinya. Siapa kuncinya? Mata. Kuncinya Mata. Kenapa? Karena Mata adalah putri keturunan murni Clan Nebula. Saat bulan purnama datang, Mata yang menunggu 4 jam, 5 jam sudah menunggu, tiba-tiba memancarkan cahaya hijau dari tubuhnya dan matanya. Mata memancarkan cahaya hijau dari matanya. Nah, saat itu juga keberuntungan ada. Kuncinya sudah datang dan bulan purnama juga datang. Mereka sudah menguapkan teka-teki tersebut ya. Jadi portalnya terbuka besar. Setelah itu mereka, wah ternyata portal Clan bulan ada ya segitu. Nah, jadi mereka langsung memasuki Clan Nebula tersebut. Saat memasuki, ya sama aja Clan yang lainnya, ada pohon, ada singa, ada hewan seperti itu. Tetapi Clan Nebula pergantian siang dan malam itu cepat sekali. Saat mereka datang itu masih siang. Nah, dia
bersembunyi di semak-semak tiga remaja itu memakai pakaian hitam itu untuk digunakan untuk bertarung karena untuk melindungi bimbang-bimbang dan goresan ya. Setelah itu mereka bertiga ini sama aja seperti klan lain, ada penduduknya juga tapi hanya 40 rumah penduduknya. Setelah berbincang sebentar, tiba-tiba malam datang. Wah, ini pergantian malamnya cepat sekali dengan getaran terus juga malam seperti itu ya. Nah seperti itu. Setelah itu mereka kaget, tapi mereka tidak kaget karena sudah tiba-tiba karena mata memberitahu kalau klan bulan memang seperti itu gitu ya. Setelah itu setelah mereka terbiasa ngobrol kenapa ini itu, tiba-tiba siang datang lagi. Posisi mereka berdiri dan ada penduduk klan bulan yang melihat. Heok gitu, bahasa dari klan bulan seperti itu ya di dalam novelnya. Heok seperti itu. Tetapi mata yang jenius dan emang dia putri mempunyai banyak kelebihan seperti bisa menerjemahkan apa yang dibicarakan oleh klan bulan, penduduk klan bulan. Mereka ingin kita menemui mereka ingin kita menjumpai mereka ingin ingin kenalan sama kita. Terus tiga remaja itu mendatangi penduduk klan bulan tersebut ya. Saat mereka mendatangi ditanyai sama penduduk heok, pokoknya banyak heok dan menceritakan sejak ditanyakan diinterogasi kenapa kalian datang ke sini ini itu gitu ya. Terus mereka menjelaskan kalau dia kepo akan calon keabadian tersebut. Jadi mereka menjelaskan bahwa calon keabadian ini emang ada di klan Nebula, ada di tengah-tengah klan Nebula tersebut, ada ya terpampang jelas, tapi tidak bisa diambil. Kenapa? Karena itu emang untuk menjaga ekosistem, karena di bawah itu juga ada sejarahnya untuk menyegel raksasa yang ganas di bawah ya. Nah, tapi Selena tidak percaya karena Selena pengintai dan dia sangat berani. Dia ingin mengambil cawan keabadian tersebut sendirian tanpa tas dan mata. Tetapi saat diyakinkan tidak boleh diambil tas seperti itu ya, karena itu menjaga ekosistem. Tapi Selena diam-diam di kokohan di dalam hatinya ingin mengambilnya. Lumpuh, tetua dari desa dari klan Nebula itu datang. Mereka si Lumpuh heran kenapa ada tiga remaja, tetapi Lumpuh itu kan tetua di sana, tahu asal usulnya, tahu siapa itu. Jadi si Lumpuh udah tahu kalau itu tuh ada, kenapa mereka bisa masuk ke hotel klan Nebula, karena salah satu dari mereka itu ada putri keturunan murni klan bulan. Jadi Lumpuh ya nggak aneh gitu karena ada putri gitu ya, ada putrinya, ada kuncinya untuk menuju portal Nebula, klan Nebula. Setelah itu siapa namanya si Martha kan putri ya di sana, jadi mereka menunjukkan mengiba-ibakan si Martha tersebut karena memang putri. Penduduk tersebut mendekati putri, mendekati terus mengajak bermain, segalanya gitu ya. Karena Selena dan Tas hanya orang biasa dengan putri, jadi mereka hanya menonton Tas dan Selena. Martha bermain dengan anak-anak dan ibu-ibu. Setelah itu si Tas sedang melihat siapa? Si Martha. Dia berbicara dengan si Selena. Wah, si Martha cantik sekali ya. Terus tahu gak Selena? Dia berbicara dengan Selena. Aku sudah lama menyukai Martha, maka aku tidak berani mengungkapkannya. Si Selena sakit hati. Kenapa? Karena Selena juga udah lama banget suka sama Tas gitu ya. Tapi kenapa Tas diam-diam suka sama Martha dan mengungkapkan perasaan matanya bukan dengan Martha, tapi lah dengan Selena, sahabatnya sendiri. Bagaimana tidak sakit hati seperti itu ya. Nah, setelah itu si Selena langsung nangis, lari sampai terkena kakinya itu tidak memakai alas, lari sampai baret di sini karena dia menuju hutan gitu. Setelah itu si Selena mempunyai tekad yang lebih besar dari egoisme sebelumnya karena dia memang sakit hati ingin Tas dan Martha tinggal di klan Nebula dan
dihancurkan oleh raksasa biar Laks dan Mata mati di gelanggang bulan. Jadi Selena langsung mengambil cawan keabadian. Itu pergantian malam ya, udah pergantian malam. Di Selena mempunyai tekad besar untuk mengambil cawan tersebut. Jadi saat malam itu dia mengambil cawan tersebut. Saat mengambil tidak ada reaksi apa. Ini tapi ceritanya bohong. Katanya kalau cawannya diambil bakalan ada apa, temboknya runtuh dan raksasa akan keluar gitu ya. Itu tidak ada reaksi apa gitu ya. Si Selena. Jadi dia dengan entengnya memasukkan cawan tersebut ke sana dan menuju portal untuk pindah ke portal sebelumnya, ke klan sebelumnya, ke hutan sebelumnya gitu ya, untuk meninggalkan Laks dan Mata. Tapi tiba-tiba tanah bergetar, tembok retak. Ada raksasa gitu ya, ada raksasanya banyak. Raksasa yang disegel tersebut mulai marah seperti itu, mendendam, ingin membalaskan dendam yang besar sekali karena sudah dikurung belasan tahun, puluhan tahun di bawah tembok tersebut. Langsung hancur. Penduduk 40 rumah, 40 kakak tersebut, penduduk tersebut hancur lebur. Kecuali siapa? Kecuali Lumbu, ketua, kosong, repot ya. Kenapa? Mereka mempunyai kekuatan. Repot, Lumbu, kosong itu mempunyai kekuatan masing-masing. Repot dia mempunyai kekuatan untuk merepotkan raksasa tersebut. Lumbu untuk melumpuhkan lawannya, dan kosong untuk menghampakan ruangan kosong di sekitar lawannya. Jadi 40 penduduk itu tewas semua kecuali itu repot, Lumbu dan kosong. Saat mereka meladeni raksasa, kenapa ada raksasa tersebut gitu? Mata dan Tas kan baru bangun gitu ya, kan Selena yang mempunyai akal licik tersebut. Jadi Tas dan Mata baru bisa, kenapa ada raksasa? Selena adalah menjawab, karena aku mengambil cawan keabadian tersebut. Jadi saat mereka Mata dan Tas ada mendengar jawaban tersebut, mereka mengusulkan untuk mengembalikan cawan tersebut. Si Selena untuk mengambilkan cawan tersebut ke tempat semula. Tapi raksasa tersebut kan sudah dikurung beberapa tahun, puluhan tahun di bawah tembok tersebut. Jadi raksasa menghalangi langkah Selena untuk mengembalikan cawan tersebut ya. Jadi saat Selena kesini kita ada raksasa menghalangi seperti itu ya. Jadi dia tidak mati-matian untuk melawan raksasa dahulu deh sepertinya. Jadi mereka melawan raksasa tapi tidak ada hentinya. Kenapa? Karena raksasa itu lebih kuat. Kekuatannya kembali lagi kembali lagi seperti setelah 40 tahun yang lalu gitu ya guys ya. Setelah itu tidak ada akhirnya, ternyata melawan raksasa tersebut tidak ada akhirnya, dan bertambah jumlah karena emang raksasa itu kuat sekali ya guys ya. Setelah itu si Mata mengorbankan hidupnya, dan seperti dongeng sebelumnya, seperti cerita tersebutnya, sebagaimana keturunan Mata yang sebelumnya mengorbankan hidupnya untuk menjadi cairan dan menyegel raksasa tersebut. Demikian pula seperti Mata, dia mengorbankan juga hidupnya seperti keturunannya itu. Dia mengorbankannya, tertawa sekuat mungkin, dan tiba-tiba raksasa seperti tersedot ke tembok semula lagi. Raksasanya tersedot lagi. Tetapi setelah itu si Mata lemas ya, jadi langsung pingsan. Si Selena karena itu ulah Selena, jadi Selena merasa bersalah akan hal itu. Jadi si Selena langsung mengambil cawan itu dan meminumkannya kepada Mata, cairan tersebut. Setelah itu si Kosong diberitahu bahwa kenapa kamu meminumkan cairan itu kepada Mata? Tidak ada efeknya. Tapi ini obat untuk menyembuhkan, bukan? Ya, tapi hanya untuk menunda kematian, bukan menyembuhkan gitu ya. Jadi setelah itu tidak apa-apa kata Selena. Nanti aku bisa berterima kasih kepada Selena karena ini sekolahku gitu ya. Jadi Mata
Mata sadar karena telah diminum ramuan tersebut, meminum di cawan tersebut. Setelah itu cawannya diberikan kepada si Kosong. Si Lumpur, ketua tersebut, marah besar sekali ya, marah besar sekali. Kenapa? Karena tiga remaja itu membuat ulah, dan salah satunya yang bikin kesal itu Selena karena dia ulah Selena ya, akan hal itu kan karena ulah Selena akan egoismenya dan iri dengkinya dan ketidaksukaannya kepada Tax dan Mata. Setelah itu, si Lumpur tetua tersebut mengejar Selena dan ingin menghabisinya karena di ulahnya dia menjadi seperti ini, dan penduduk lain juga sudah mati meninggal kan karena ulah Selena. Jadi Lumpur mengejar Selena, ingin membunuhnya. Setelah itu, Selena, Mata, dan Tax diperintahkan untuk kabur. Oleh siapa? Oleh Kosong. Kosong itu emang dia sakit hati akan pengkhianatannya karena tiga remaja itu, tetapi dia juga baik hati dan juga si Mata sudah mengorbankannya. Apa salahnya kan memaafkan itu? Jadi Mata, Selena, dan Tas disuruh kabur, diperintahkan kabur oleh Kosong. Cepatlah kalian kaburlah ke portal, kembalilah ke portal semua, seperti itu ya. Jadi mereka semua bertiga itu kabur, tapi tetap dikejar oleh Lumpur. Tapi si Kosong menghalangi Lumpur dan melawan Lumpur. Kenapa kau menghalangi Kosong? Dia telah mengkhianati kita, telah berjalan dan merusak ekosistem sekarang. Tapi mereka sudah mengorbankannya. Lumpur jadi stop. Tapi Lumpur tidak stop, tidak sampai situ aja, dia tetap mengejar sampai portal. Tapi syukurnya tiga remaja itu lolos dari portal itu. Tinggal lolos dan portalnya menutup karena satu kali hanya untuk masuk dan keluar. Untuk penduduk lainnya pula tidak bisa keluar dari portal itu. Kenapa? Emang udah SOP-nya seperti itu ya bahasa halusnya. Selena membawa Mata kan sedang lemas ya karena habis mengeluarkan sebuah kekuatannya. Jadi Mata langsung digendong ke benda terbang tersebut, benda terbang punya Fla dan Flow. Tax juga masuk. Nah, setelah itu Selena menyesal. Selena tidak mau datang ke Akademi Bayangan. Sedangkan selangkah lagi mereka akan menjadi sarjana, wisudawan dan wisudawati. Tetapi Selena memutuskan untuk pergi dari klan tersebut dan untuk tidak kembali ke Akademi Bayangan tingkat tinggi tersebut. Jadi dia pindah dari portal ke portal. Pindahnya kemana? Ke klan Bumi. Jadi Mata, Tax, dan Selena pindah ke klan Bumi. Pokoknya berpindah ke klan Bumi gitu ya. Pada saat di situ, setelah itu Selena, Mata, dan Tax menjadi penduduk biasa. Si Selena menjadi guru MTK, dia melamar baru menjadi guru MTK. Mata, dia karena desa, jadi dia dikontrakan karena mereka bertiga itu dikontrakan. Tax dia melamar menjadi kantor pajak di klan Bumi itu, klan Bumi ya. Setelah itu Mata dan Tax menikah karena memang mereka kedua belah pihak itu saling menyukai, jadi mereka menikahlah mereka berdua. Setelah itu Mata itu sakit-sakitan, lebih parah ya, karena memang udah karena Mata sudah mengerahkan ya, waktu di Belanda bola sudah mengerahkan semua kekuatannya. Jadi Mata lemah sekali gitu ya, bulan demi bulan dia lemah sekali. Setelah itu si Mata ternyata hamil. Selena dan Tax itu mengiba-ibakan anaknya, semoga menjadi keturunan murni juga, putri keturunan murni klan bulan juga. Dan ternyata saat melahirkan Raib ya, Raib itu petualangan lagi ya, kembali ke klan awal lagi, klan Bumi, Bumi bulan bintang matahari ya. Saat melahirkan Raib, memberikan pesan, memberikan amanat kepada Selena untuk menjaga Raib. Setelah itu Mata menjadi cairan seperti keturunan sebelumnya. Kalau meninggal menjadi cairan, bukan mayat atau bukan jenazah ya. Jadi Selena mengasuh Raib dari kecil. Dan gimana kabarnya Tax, ayahnya Raib? Tax dengan sakit hati, dengan kesedihan hatinya, dia pergi mengelala buana nggak tahu kemana,
Selena juga nggak tahu kemana, karena dia juga pria yang tangguh dan hebat, makanya dia pergi kemana dan bulan kemana meninggalkan Raif, bukan karena benci, Raif, karena memang nggak ada tujuan hidup lagi tasnya ya. Setelah itu ya udah lahirlah Raif. Nah itu kembali lagi ceritanya di plan awal, plan bumi ya. Setelah itu sudah ceritanya sampai sana doang ya, karena memang ini novel Terelia itu kayak gantung gitu ya, kayak Terelia tuh punya pemikiran menggantungkan cerita agar pembacanya kepo akan cerita tersebut dan mengejar-ngejar semua novelnya. Jadi emang asik sih ini, emang petualang seperti itu ya. Mungkin cukup sekian sinopsis dan cerita isi dari novel ini. Barangkali mau baca, ini aku udah bagus banget. Saya minjemnya referensi dari bukan referensi, bikinnya di perpustakaan kota. Mungkin ada, apabila ada teman-teman yang kurang berkenan atau kurang bagus atau kurang masuk akal atau kurang pas sama kamus bahasa KBBI, saya mohon maaf ya Bu. Cukup sekian dan terima kasih.